Shalom, Damai di hati. Puji nama Tuhan, kita sangat senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Tentunya harap dan doa kami Bapak Ibu Saudara mengalami sehat dalam anugerah kasih Tuhan dan Amin. penuh dengan limpah berkat. Yes. Dan di kesempatan kali ini kami rindu menseringkan renungan dari MTPJ tentunya dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru Ibrani pasal yang 13 ayat 17 hingga yang ke-25. Dan tema di sepanjang minggu ini nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, sebelum jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tentunya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati dalam karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh diampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami meyakini dengan iman percaya kami bahwa kami diselamatkan. Itu bukan karena perbuatan baik kami, tetapi hanya semata oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di waktu-waktu ini Tuhan terus memberkati kehidupan kami untuk tetap jadi berkat dimanapun kami berada. Untuk itu Tuhan, di kesempatan kali ini kami rindu dan kami terpanggil untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Dan kami percaya itu kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hikmat dan roh Tuhan menuntun kami. Agar perkataan firman Tuhan ini tidak dicuri dari kuasa iblis. Kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami percaya firman Tuhan akan terus bertumbuh dalam kehidupan tiap-tiap pribadi kami. Dan Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berbicara setiap kami. Maka kami siap mendengarkan dan kami siap melakukan kebenaran firman-Mu dalam tuntunan roh dan hikmat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti biasa ya, perenungan kita ini mempermudah ya. Mempermudah untuk ingatan Bapak Ibu Saudara dan kami. Maka kami bagi dalam 3 bagian. Yes. Yang pertama itu latar belakang ya, kitab Ibrani. Yang kedua pesan teks ya. Tentunya dalam bacaan Ibrani pasal yang 13 ayat 17 hingga yang ke-25. Dan yang terakhir implikasinya ya, berhubungan dengan tema di sepanjang minggu ini, nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, sahabat Eke dan Tuti YouTube channel, apa kabar hari ini? Kami selalu berdoa agar kita semua tetap bersuka cita apapun keadaan kita, karena satu hal, kita menaruh pengharapan kita terhadap kasih dan kebaikan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sepanjang minggu berjalan kita akan membahas Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai 25. Bicara mengenai kitab Ibrani, memang tidak ada rujukan yang pasti mengenai waktu penulisan dari surat ini. Kesepakatan yang umum diterima adalah surat Ibrani ini ditulis sebelum tahun 100 Masehi. Ada beberapa pendapat, misalnya Robinson yang meyakini bahwa surat ini itu ditulis pada tahun 67 Masehi, dan kemudian ada juga pendapat bahwa kemungkinan dari tahun 81 sampai 96 Masehi atau antara tahun 93 sampai 96. Selanjutnya, siapa penulis? Penulis surat ini itu tidak mencantumkan namanya, sehingga tidak diketahui dengan pasti. Ya, memang pada abad-abad pertama seperti sudah kami bahas bahwa kekristenan ketika ada pada masa abad pertama hingga abad pertengahan itu meyakini bahwa surat Ibrani itu ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi kemudian dibantai juga ya dengan beberapa pertimbangan. Dan kemudian juga kita dapat melihat bahwa anggapan-anggapan yang muncul, misalnya
penulisnya bisa saja Barnabas dan Apolos. Namun pandangan ini juga tidak didukung dengan cukup bukti. Akhirnya para pakar modern sepakat bahwa dalam ketidakadaan kepastian mengenai penulis dari surat Ibrani ini, maka ditariklah satu kesimpulan bahwa penulisnya adalah orang berpendidikan yang juga mengenal dengan baik filsafat Plato, memiliki banyak pengetahuan tentang kebudayaan Yunani dan Yahudi. Demikian juga dengan alamat surat ini. Kata Ibrani bukanlah menunjuk pada nama suatu tempat atau jemaat atau tempat tertentu seperti surat pada umumnya yang ada penulis dan tujuan surat. Tetapi Ibrani itu menunjuk pada sekelompok orang Kristen asal Yahudi di perantauan yang telah hidup bersama dengan orang-orang Kristen asal Yunani, yaitu orang Kristen generasi kedua dan ketiga. Mereka telah Kristen dan percaya kepada Yesus. Namun ada sebagian dari antara mereka yang masih mempertahankan dan mengikuti tradisi Yudaisme dan taat melakukan hukum Taurat. Sekali lagi bahwa tujuan penulis surat dari surat Ibrani atau kitab Ibrani ini itu ditujukan untuk orang-orang Kristen. Mereka yang telah percaya kepada Yesus Kristus yang menghadapi penganiayaan, pergumulan, penindasan yang hebat. Mereka dicobai, kemudian mereka juga mencari perlindungan di bawah naungan imam Yahudi mereka sebelumnya. Sehingga dapat ditarik bahwa tujuan penulisan kitab ini sebenarnya mau mendorong orang-orang percaya tersebut untuk maju terus sekalipun mereka menghadapi banyak tantangan dan pergumulan, dan bukan sebaliknya malah mundur ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang ada kelesuhan dalam semangat beriman dari jemaat ketika menghadapi pergumulan. Bahkan ada keinginan untuk kembali saja biar mau menganut kembali agama Yahudi dengan praktik ibadah korban yang dianggap itu sarana untuk mendapatkan keselamatan. Kita akan bahas khusus di pasal 13 sebagai bagian terakhir dari kitab Ibrani yang berbicara mengenai banyak nasihat yang disampaikan kepada pembaca yang sebagaimana sudah kami bagikan di awal bulan Agustus ini. Kita sudah membahas perikop yang sama ya. Maka bahasan renungan di hari ini adalah melanjutkan bahasan MTPJ pada awal bulan Agustus yang jika Bapak Ibu Saudara mau bisa diputar kembali di video kami tersebut. Kami percaya hal itu akan cukup membantu untuk memahami konteks ini dalam kita mencari tahu apa yang menjadi latar belakang dari kitab Ibrani. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacalah terlebih dahulu teks Alkitab hari ini dan mari kita pahami bersama apa yang tertulis di bawah tema Lembaga Alkitab Indonesia, Nasihat dan Doa Selamat. Saya lihat memang kalau kita juga baca ya bahwa di catatan kaki khususnya pada perikop pasal 13 ini kita perlu membaca beberapa referensi perjanjian lama dalam melihat keseluruhan teks konteks yang dibacakan. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengikutinya. Nah, memang akan dirangkum dalam 4 saja pokok pikiran. Karena itu kita akan coba bahas bagian per bagiannya dalam melihat keseluruhan konteks ini tanpa melupakan bagian yang sudah kami bahas pada MTPJ awal bulan Agustus yang membahas Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 16-nya. Khusus di hari ini mari kita bagi dulu dalam beberapa pokok pikiran. Yang pertama ayat 17, nasihat untuk taat pada pemimpin. Kemudian yang kedua ayat 18 sampai 19, nasihat dan permohonan doa. Kemudian yang ketiga ayat 20 sampai 21, doa bagi jemaat. Dan yang terakhir ayat 22 sampai 25, nasihat terakhir, salam dan doa penulis bagi jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu kembali untuk melihat dulu apa sih rangkuman dari ayat-ayat sebelumnya sebelum kita membaca bagian ini. Karena memang sekali lagi Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat dan Doa Selamat. Nah, nasihat itu sangat berhubungan dengan bagian keseluruhan dari pasal 13. Dan kalau di list itu
kita temukan ya, ada nasihat peliharalah kasih persaudaraan. Kemudian nasihat saling memberi tumpangan, mengingat orang hukuman dan yang menerima ketidakadilan, menghormati perkawinan, menjadi hamba uang, mengingat para pemimpin, mencontoh teladan iman para pemimpin. Jangan sesat karena pengejaran di luar kebenaran. Kemudian juga nasihat senantiasalah bersyukur. Dan nasihat lain seperti selalu berbuat baik. Kemudian jangan lupa memberi bantuan. Dari semua nasihat itu, kini MTPJ dalam Renungan Minggu Berjalan mengantar kita pada ayat 17 sampai 25. Pertama, kita bahas ayat 17, nasihat untuk taat pada pemimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat bahwa hal ini diulang penulis sebagaimana ada di ayat 7. Penekanan ini menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah nasihat yang penting. Kita boleh lihat sama-sama ya. Kalau kita lihat contohnya ayat 7 di sini ditulis, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Pemimpin ini pemimpin rohani pastinya ya. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Dan selanjutnya sekarang di ayat 17 dia ulang kembali. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, atas jiwamu tadi ya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Terlihat jelas ada suatu penekanan kata. Pertama, ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu. Kemudian di sini dia berbicara ya, bahwa pemimpin-pemimpin rohani yang disinggung di ayat 7 diakhiri dengan perhatikan akhir hidup mereka, contoh iman mereka. Di sini khususnya taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ini memberi penekanan lebih kepada aspek ketundukan dan ketaatan. Bagaimana itu? Yaitu bagaimana supaya jemaat atau pembaca dapat tunduk dan taat pada pemimpin yang bukan hanya sebagai otoritas di atas, tapi juga karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, itu adalah kehendak Tuhan. Penulis surat Ibrani ini tampaknya sedang berbicara tentang pemimpin-pemimpin spiritual, pemimpin-pemimpin rohani. Itu bukan cuma sekedar pemimpin yang ada dalam komunitas gereja dan sebagainya, tetapi sebagai representasi Kristus yang ada di tengah-tengah dunia. Yaitu mereka yang telah dilantik, yang telah ditabiskan atas dasar otoritas Kristus yang diberikan kepada gereja. Namun, ketundukan dan ketaatan kepada pemimpin yang kalau kita tahu di pertanyaan MTPJ video kami dibahas bahwa dari kata bahasa Yunaninya hegeomai itu juga bisa diaplikasikan dalam konteks yang lebih luas, yaitu kepada siapa saja yang secara hierarki berada di atas. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab beberapa contoh sederhana itu kemudian dapat menyangkut otoritas yang bisa dimulai dari yang paling dekat hubungannya. Suami bagi istri, ayah bagi anak-anak, gembala bagi jemaat, pemerintah bagi warga masyarakat dan sebagainya. Kenapa sih? Pertanyaannya sekarang ya. Kenapa dang? Kapa dang? Kong jemaat mesti taat dan tunduk. Jelas dalam ayat ini bahwa karena mereka bertanggung jawab penuh kepada Tuhan untuk dapat menjadi teladan dan memberikan kesejahteraan bagi yang dipimpinnya, baik fisik maupun rohani sesuai dengan keberadaannya. Sebaliknya, ketaatan dan ketundukan itu akan membuat para pemimpin itu dapat melakukan tugas dan pengajarannya dalam keteladanan dengan gembira hati, bukan dengan keluh kesah. Kemudian yang kedua,
Mari melihat bersama pesan teks dalam ayat 18-19 mengenai nasihat dan permohonan doa ya. Pada bagian ini penulis sebagai bagian dari pemimpin rohani itu memberi nasihat untuk dapat mendoakan pemimpin. Dengan kata ganti kami menunjuk bahwa termasuk dirinya butuh didoakan. Pemimpin butuh dukungan doa karena pemimpin juga sudah melakukan yang baik dari hati nurani yang baik pula. Maka dengan melihat keteladanan iman mereka, sudah seharusnya jemaat pun mendoakan mereka secara terus-menerus. Setelah bicara secara umum di ayat 18, kali ini penulis bicara secara khusus. Itu tentang dirinya. Dia minta pula didoakan karena ada kerinduan untuk dapat kembali kepada jemaat. Ketiga, kita akan melihat ayat 20-21 yang bicara mengenai doa bagi jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, penulis dalam bagian atau akhir suratnya itu mendoakan jemaat. Kita bisa baca sama-sama di ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kembali dengan penekanannya. Sebelum lanjut, kembali dengan penekanan anugerah keselamatan hanya melalui darah Yesus Kristus sebagai gembala agung segala domba. Di sini jelas sekali bahwa keselamatan itu tidak terjadi karena siapa manusia, apa yang dikerjakan manusia, namun karena belas kasihan Allah yang mau berkorban bagi dunia. Berbeda sekali dengan keyakinan sebagian pembaca dalam konteks Ibrani yang menganggap bahwa keselamatan bisa dicapai dengan korban persembahan yang dapat mereka berikan. Itu sudah kita bahas di latar belakang. Nah, Bapak Ibu Saudara, konteks ini berbeda dengan cara pandang tradisi Yudaisme melihat bagaimana keselamatan itu dapat dicapai. Bagaimana dalam pemahaman hukum Taurat ya. Sehingga dalam penekanan penulis melalui kematian dan karya Kristus bagi dunia, maka itu sudah jadi korban sekali untuk selama-lamanya. Dan itu menjadi dasar hidup manusia untuk melakukan apa yang baik, bukan sebagai keharusan mencapai keselamatan, tetapi itu sebagai tanda syukurnya akan keselamatan yang telah Allah kerjakan melalui Yesus Kristus, yang di sini disebut sebagai gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi penulis, pekerjaan Allah tersebut akan memperlengkapi jemaat dengan segala yang baik dalam melakukan kehendaknya. Sekali lagi, untuk melakukan kehendaknya. Sebenarnya jemaat sudah diperlengkapi melalui karya Allah. Bahkan Allah sendirilah juga yang mengerjakan di dalam jemaat apa yang berkenan kepadanya. Saat jemaat bersyukur, hidup taat, melakukan apa kehendak Tuhan, mengerjakan apa yang dikenan oleh Tuhan, maka semua itu adalah karena kehendak Allah, yang darinya ada damai sejahtera, yang baginya seharusnya dipersembahkan kemuliaan sampai selama-lamanya, seperti kata penulis. Nah, yang paling terakhir, kita mau belajar mengenai nasihat terakhir, salam dan doa penulis bagi jemaat sebagaimana ditulis di ayat 22 sampai 25 bacaan kita hari ini. Ini konteks terakhir kitab Ibrani. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada bagian ini saat hampir mengakhiri suratnya, penulis membuat nasihat terakhir sebagai sebuah kesimpulan. Kita akan lihat dulu ayat 22. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat itu kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Banyak nasihat, khusus juga kalau tadi kita bahas di pasal 13 keseluruhannya, tapi secara umum kita bisa lihat dalam kitab Ibrani ini, so banyak yang dinasihatkan melalui tulisan ini, dan semua itu perlu diterima dengan rela hati, kata penulis. Tidak panjang, tapi akan sia-sia kalau cuma baca, cuma dengar,
tanpa mau dilakukan. Maka untuk melakukannya perlu dulu ada kerelaan hati untuk mau dinasihati. Karena memang rasanya bicara dinasihati tidak semua akan terbuka. Apalagi sebuah tradisi itu sudah menjadi pegangan. Ketika ada sesuatu hal yang disampaikan mungkin akan kesulitan untuk menerimanya. Karena tidak semua suka dinasihati, maka yang dinasihati di sini diajar dan juga mau dikoreksi untuk memiliki kesediaan hati. Artinya sikap rela dibentuk, ditegur yang lahir dari hati. Dan penulis lanjutkan itu di ayat 23. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Ada harapan besar dari penulis untuk segera datang juga kepada jemaat bersama dengan Timotius yang disapa saudara oleh penulis. Diikuti dengan salam dan doa bagi jemaat di akhir surat ini. Akan saya bacakan untuk saudara yang punya Alkitab, mari kita sama-sama bisa lihat ya. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan salam orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salam itu ditujukan kepada gereja yang sedang bertumbuh, baik pemimpin maupun para jemaat sebagai orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus. Salamnya dari saudara-saudara di Italia ini sebenarnya mau menunjuk juga ya, di mana sebenarnya penulis dan komunitas orang percaya yang saat itu bersamanya berada. Dan sangat menarik ketika penulis mengakhiri tulisannya kepada jemaat di Ibrani, jemaat yang disapa dituliskan dalam kitab ini, kitab Ibrani, itu dengan doa agar kasih karunia, dan itu yang sudah pasti bersumber dari Allah, menyertai jemaat sebagai pembaca. Doa ini mengandung harapan besar ya, bahwa apa yang telah panjang lebar disampaikan walaupun dengan kata pendek saja suratku, itu diterima, mengubahkan, dan kemudian jemaat menerima kasih karunia daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, mari melihat berhubung dengan tema MTPJ di sepanjang minggu berjalan dan apa alasan pemilihan tema ini. Sekali lagi temanya nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Bicara nasihat berarti itu bicara ajaran atau pelajaran yang baik, teguran yang baik. Kemudian juga bicara doa, maka kita sedang bicara tentang nafas hidup orang percaya. Dalam satu ketika di khotbah saya katakan kalau bicara doa itu bicara komunikasi dua arah. Saat kita bicara dan Allah itu mendengarkan apa yang kita katakan. Tetapi ada kalanya Allah yang akan berbicara, dan biar kita tenang dan memberi telinga kita untuk mau mendengar apa yang mau Allah sampaikan. Nah, dalam realita kehidupan setiap hari kita akan melihat apa yang sebenarnya dan seringkali terjadi, bahwa manusia yang punya original sin, dosa asal, itu punya selalu kecenderungan untuk jatuh di dalam dosa. Sehingga dalam kelemahan sebagai manusia daging, keseringan atau kebiasaan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah itu memberikan kesadaran kepada kita betapa kita roh memang penurut, tapi daging lemah. Karena itu sebagai gereja kita butuh orang-orang yang mau menasihati. Kita tidak lagi hidup di zaman PL ya, perjanjian lama, ada para nabi. Atau kita bukan di zaman perjanjian baru, di mana masih banyak para rasul yang boleh bertemu dan memberi nasihat, menegur. Tetapi kita punya firman sebagai parameter. Kita punya firman sebagai dasar kebenaran. Sehingga ketika dalam kehidupan kita bertemu dengan teguran, kita menerima
terima dengan sukacita. Sebaliknya, ketika kita yang sudah belajar firman dan kemudian kita menemukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka kita mau memperbaiki, menyatakan kebenaran, menyampaikan apa isi hati Tuhan sebagaimana karena Tuhan taruhkan itu untuk kita tahu. Saya punya ayat hafalan Bapak Ibu Saudara yang dari lama sekali kita suka, itu ada di Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya melalui tema MTPJ ini, sebenarnya cuma mau saya ingat, jangan takut. Sebaliknya lakukan dengan tulus, bukan akal bulus ya, saat mau memberi nasihat. Kemudian kalau ada yang kasih nasihat, siapapun itu, dia muda, dia kecil sekalipun, jangan merasa kecil. Karena apa kita dengan jabatan, dengan kita tanggung jawab pemimpin yang lebih dari dia, atau kita yang lebih rohani ini, dan merasa ditegur oleh yang muda. Tapi sebaliknya, ucapkan terima kasih dan doakan. Yang baik kita lakukan untuk semakin baik. Dan yang menyesatkan atau mungkin yang cuma tambah-tambah urusan, kita juga bantu perbaiki untuk supaya gereja semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kedua, semua pemimpin itu membutuhkan doa, butuh didoakan. Entah dia pemimpin pemerintahan atau bahkan pemimpin di dalam gereja sekalipun, orang-orang yang tahu berdoa juga butuh untuk didoakan, dan kita semua butuh untuk didoakan. Nah, satu kali saya mau bersaksi, saya mengikuti acara Alone with God di sebuah komunitas. Kami itu ada di rumah doa atau bukit doa atau mohon, dan kami dalam kegiatan itu diberi waktu untuk berdiam diri, cukup berdiam sambil berdoa. Saya menangis saudara, membayangkan luar biasa kasih Tuhan yang berbicara dalam keadaan diam, dalam doa. Kemudian rasanya begitu sangat-sangat menyentuh hati. Namun yang lebih menyentuh hati saya adalah dalam satu momen kadim atau pemimpin ibadah itu meminta saya untuk berlutut, dan kemudian semua orang yang hadir itu mengangkat tangan dan mendoakan saya. Setelah menikah pun hal yang sama begitu indah kami rasakan dalam kehidupan kami sebagai suami dan istri. Ketika setiap malam ada momen di mana suami taruh tangan di kepala mendoakan saya, dan begitu pun sebaliknya. Pun masa-masa sakit, ketika dikunjungi, didoakan oleh sahabat dan keluarga, rasanya meneduhkan bagi saya. Tetapi pertanyaan untuk kita semua, apakah kita masih suka berdoa sampai hari ini? Ataukah doa kita sekedar kebiasaan saja? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kita di dalam doa kita masih mendoakan orang lain? Ataukah doa kita itu cuma berisi tentang list permintaan pribadi kita kepada Tuhan? Saya yakin dalam jawaban kita apapun itu, kita semakin hari semakin berubah dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Ingat, doa itu nafas hidup orang percaya. Jadi yang cuma berdoa untuk diri sendiri ya. Berdoa bagi keluarga, istri mendoakan suami, suami istri mendoakan anak-anak, mendoakan orang tua, mendoakan gereja, pemerintah. Jangan lupa juga untuk mendoakan kota di mana kita ada, dan termasuk di dalamnya mendoakan para pemimpin kita. Yang ketiga, ketaatan dan ketundukan kita bukanlah perkara mudah. Namun yakinlah bahwa Allah akan menolong kita untuk mau terus berusaha, terus bertumbuh di dalam membiasakan, menumbuhkan rasa taat, tunduk kita kepada orang-orang yang Tuhan percayakan menjadi pemimpin dalam gereja, tapi juga dalam pemerintahan dan sebagainya ya. Kita harus lihat pemimpin seperti apa, dan sekali lagi parameternya adalah firman Tuhan. Tapi juga dalam berbagai hubungan. Istri, tunduklah kepada suami. Ingat itu kata firman. Jadi istri tunduk kepada suami. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ketaatan harus dimiliki anak melihat ada orang tua. Rakyat, tunduklah kepada pemerintah.
Maka kita sebagai bagian dari pemerintahan, masyarakat juga diminta untuk tunduk kepada pemerintah dengan berbagai kebijakan dan aturan. Hai kamu anak-anak, tunduklah kepada Tuhan, taatilah Tuhanmu, dan hendaklah engkau kudus sebagaimana Tuhanmu, Allahmu adalah Allah yang kudus. Kita juga diingatkan doakan mereka yang memberi diri bagi jemaatmu, bagi hidup dan pertumbuhan imanmu. Ya, yang keempat kita belajar teruslah setia untuk melakukan kehendak Tuhan sampai itu menjadi kebiasaanmu, kesukaanmu dan kegemaranmu sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah merasa kecil hati saat karena kebenaran kita diperlakukan tidak baik. Manusia itu bisa saja merencanakan apa yang jahat kepada anak-anak Tuhan. Namun tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan yang baik bagi masa depan anak-anaknya. Di tengah berbagai perkembangan saat ini ya, kita juga pasti punya kebiasaan dan juga pandangan-pandangan yang sudah menjadi tradisi kepada kita. Tetapi sekali lagi, parameternya, ukurannya adalah melihat apakah itu sesuai dengan kebenaran firman atau tidak. Sehingga kita semakin hari semakin tahu. Kemudian yang paling terakhir di hari ini kita belajar bahwa kita semua sebagai gereja, kita terpanggil untuk menjadi teladan di tengah dunia. Bagaimana orang bersikap kepada pemerintah? Bagaimana sikap kita kepada saudara-saudara di sekitar kita? Keselamatan yang kita terima harus dapat direspon dengan hidup memuliakan Allah dan melakukan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya saya bersama dengan suami selalu berdoa agar Bapak Ibu Saudara selalu dalam berkat-berkat Tuhan. Kami sangat bersuka cita melalui channel ini, tapi juga renungan MTPJ yang biasanya kami bagikan. Kami punya banyak kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Tanpa mengurangi ada yang mengirimkan WhatsApp kepada kami, berdoa dengan kami, dan sebagainya. Tapi satu hal yang kami mau katakan bahwa kami selalu mengingat Bapak Ibu Saudara di dalam setiap doa kami. Channel ini bukan cuma sekedar channel untuk berbagi renungan, tetapi lebih daripada itu, untuk menjadi berkat. Sehingga kami semakin punya banyak keluarga ketika kita boleh bertegur sapa melalui diawali dengan adanya channel ini. Dan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita semua telah menerima anugerah keselamatan itu. Sehingga mengapa kita harus berbuat baik? Itu semua adalah wujud ucapan terima kasih kita untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Semoga dan kiranya dan pasti ya, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, akan memberkati kita, usaha pekerjaan kita, keluarga kita, gereja di mana kita ada. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itulah ya perenungan yang boleh kami bagikan, yang boleh kami sharingkan. Kami percaya ya akan dimampukan Tuhan ya pastinya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Dan pada akhirnya kita harus berpisah, namun sebelum itu silakan untuk menutup di dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Kami bangga Tuhan, dan ini kami yang dalam kebanggaan kami memiliki Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu dalam setiap ucapan syukur kami. Kami tahu bahwa yang kami hadapi di hari-hari ini bukanlah hal-hal yang mudah. Kami bertemu dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa di setiap tantangan, di setiap pergumulan, Engkau Allah setia mengasihi kami. Maka kami bersyukur kalau firman-Mu selalu mengingatkan kami, menasihatkan kami, memperteguh iman kami, bahkan membawa kami pada pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga kami bertumbuh setiap hari, semakin dekat melekat kepada Tuhan, menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Secara khusus kami mendoakan biar setiap pendengar dalam setiap pergumulan dan tantangan dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, Tuhan yang akan beri kemampuan sehingga kasih mereka tidak kendor, dan semakin hari semakin melihat penyertaan Tuhan yang sempurna adanya. Diberkati yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia, beri umur panjang, kuat, sehat, menikmati masa tua dalam anugerah selamat daripada Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk para pemimpin kami di pemerintahan yang ada, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua yang terlibat sampai ke setiap pelosok desa. Tuhan berkati dalam hikmat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin gereja kami, khususnya yang ada di Gereja Masih Injili di Minahasa, arah sinode, wilayah dan jemaat dalam berkat tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Diberkati para misionaris dalam kerja pelayanan untuk menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ini doa syukur kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.